Ada informasi lain pemirsa, ini bicara soal hal-hal yang klasik, itu pasti punya cerita atau punya kenangan. Nah, seperti halnya mobil klasik yang masih jadi primadona di kalangan pecinta otomotif. Iya, ini Valena juga pemirsa, meski usianya sudah puluhan tahun, tapi nilai jual mobil-mobil klasik ini tidak pernah turun. Nah, ada nih salah satu showroom di Jakarta yang punya koleksi mobil klasik dari berbagai tahun, pembuatan dan juga merek-merek terkenal. Mungkin ini bisa jadi pilihan untuk Anda nih kalau mau coba memilih mobil klasik untuk jadi kendaraan utama. Berikut kita simak liputan Andre Septian dan juga Dirham Syah untuk Anda. Halo pemirsa Autogear, kalau kita berbicara mengenai mobil klasik, pasti yang langsung kebayang di pikiran kita adalah gaya hidup yang retro, aura yang elegan, kemudian memori masa lalu yang masih terngiang-ngiang hingga hari ini. Dan saat ini saya berada di Malik Selatan Heritage di daerah Jakarta Barat, tempat nongkrongnya mobil-mobil klasik yang masih menjadi inceran para pecinta otomotif hingga hari ini. Nah, di belakang saya sudah ada Mitsubishi Eterna GTI 1993, kemudian ada Honda Civic Genio 1995 PGMFI, sampai ada Mercy S-Class W140 yang pernah dipakai oleh para presiden. Dan di sini bukan cuma satu atau dua, tapi ada deretan mobil lintas generasi yang masih eksis hingga hari ini. Dan pagi ini kita akan kulik apa sih penyebab masih banyaknya anak muda yang ingin menaiki mobil-mobil klasik. Selengkapnya di Autogear. Nah pemirsa, jadi di sebelah kiri saya ini adalah Honda Civic Genio PGMFI 1995 yang merupakan kendaraan anak muda pada tahun 90-an dan merajai jalanan ibu kota. Nah, ini merupakan bodi sedan 4 pintu yang sporty dan juga compact serta aerodinamis. Nah, ini memang beda jauh dengan pendahulunya, Civic SB3 yang lebih boxy. Nah, kalau kita lihat dari desain depannya, Honda Civic Genio punya lampu rektangular yang sipit, kemudian grill dengan emblem Honda yang klasik, kemudian untuk bannya ini memiliki velg 14 inci. Nah, kalau berbicara mengenai mesin, Honda Civic Genio ini punya mesin dengan kapasitas 1500 cc yang menyalurkan tenaga sekitar 102 horsepower atau 6300 rpm dengan torsi 127 Nm atau 4700 rpm, dan ada transmisi manual atau juga transmisi otomatis 4 speed. Nah, kalau berbicara mengenai dashboardnya melengkung dengan instrumen yang klaster analog. Kita lihat ke dalam. Nah, di sini kita lihat untuk dashboardnya ini memang sangat-sangat retro, kemudian juga compact tapi memang sangat-sangat fungsional. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, dashboardnya ini melengkung dengan instrumen yang analog, mulai dari speedometer, tachometer, kemudian fuel dan juga temperatur. Nah, desain yang timeless kemudian gampang dimodifikasi jadi inceran para anak muda pada zamannya. Tapi kalian penasaran nggak sih? Kalau kita ulik selengkapnya dari mobil-mobil yang ada di sini dari tahun 60-an sampai tahun 90-an, kita akan wawancara owner dari Malik Selatan Heritage. Nah pemirsa Autogear, kalau kita lihat di garasi ini memang nggak hanya mobil dari pabrikan Jepang, tapi juga banyak yang dari Eropa. Nah kalau kita lihat di sini ada Suzuki Katana, kemudian ada Grand Vitara yang masih muda, tapi ada juga yang memang udah sangat-sangat klasik. Nah contohnya di sebelah kanan saya ini adalah Volkswagen Karmann Ghia tahun 1969 yang sangat-sangat klasik dengan tipe coupe. Kemudian ada juga di sebelahnya BMW Z4 yang juga tipe coupe. Dan masih banyak lagi. Habis ini kita langsung tanya dari owner Malik Selatan Heritage dengan Mas Malik untuk kita kulik, kita tanya apa sih kenapa dia ingin menjual mobil-mobil klasik. Halo, selamat pagi Mas Malik. Pagi. Oke, Mas Malik, kasih tahu ke kita dong, ceritain sejak kapan sih Mas Malik emang menjual mobil-mobil klasik ini? Kalau menjualnya baru 2017-an ya. 2017 awalnya kan karena saya hobi aja ngumpulin mobil-mobil klasik, lama-lama ya itu jualan aja sekali ya. Gitu. Jadi dari tahun berapa itu Mas? Kalau main mobilnya dari tahun 2002. Main mobil dari tahun 2002 dan mulai menjual mobil-mobil klasik untuk masyarakat 2017. 2017. Oke, kalau
dari mobil klasik yang paling menjadi primadona dan best seller di sini yang mana? Best sellernya biasanya mobil Jepang ya, kayak Honda Estilo, Honda Civic Genio, kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau di sini di belakang kita ada Mercy yang klasik banget. Ini tahun berapa, Mas? Ini tahun 83. Tahun 83. Mercy Tiger 280. Tahun 83, catnya masih original gitu-gitu sih. Catnya original. Iya. Oke, kalau kita bahas spek ini, Mas, mungkin banyak yang belum tahu dan anak muda yang baru pengen main mobil klasik, kasih tahu, Mas, ke kita apa aja spesifikasinya. Spesifikasinya dia mobil klasik itu harus original gitu ya. Jadi ini yang saya beli original, catnya original, interiornya wajib original. Jadi lebih enak dipakai. Lebih enak dipakai. Kalau cari sourcing mobil-mobil gini tuh susah nggak sih, Mas? Atau Mas tuh harus jalan-jalan kemana buat nyari-nyari mobil klasik? Kebetulan saya juga hobi jalan-jalan. Sekalian saya suka hunting berburu mobil. Memang susah sih nyarinya, nggak gampang gitu. Makanya kadang-kadang jualnya juga mahal, kayak gitu-gitu Mas. Tergantung kondisi sih. Oke, jadi ada kendala nggak, Mas, kalau untuk dapat unit mobil yang masih bagus, yang terawat sama owner sebelumnya? Sering, kendalanya sih sering. Banyak yang nggak dijual kadang-kadang. Itu kan mobil warisan atau apa gitu. Itu kita butuh waktu untuk ngerayunya biar sampai dapat itu. Oke. Kita sambil jalan-jalan kali, Mas ya. Iya. Kalau kita lihat ini mobil Mercy Tiger. Ini joknya berarti semuanya part-partnya masih original semua. Masih original. Oke. Kalau bisa kita sambil ke dalam? Boleh. Iya. Nah, kalau Mas bisa dijelasin, Mas, yang cerita tersendiri nggak dari Mercy Tiger ini apa? Kemudian yang jadi paling favorit dari Mercy Tiger ini apa? Interior. Interior sama modelnya ya. Model Tiger nih timeless. Kelihatan kayak old money pakai mobil ini. Terus paling nyamannya Mercy ya Tiger sebenarnya. Udah. Jadi banyak inceran atau gimana, Mas, kalau Banyak. di tahun 2025 ini? Banyak yang suka Tiger. Banyak yang suka. Kalau Tiger sendiri di sini udah kejual sampai berapa banyak, Mas? Saya banyak banget sih Tiger. Tiger banyak banget. Oke, kalau ini ngambilnya dari mana, Mas? Dari mana? Ini saya ngambil di Jakarta Timur waktu itu di Cibubur ya, Cibubur. Saya ngambil ini. Lama saya simpen sih mobil ini, Mas. Memang masih pingin pakai aja. Masih pengen pakai. Iya. Tapi satu-satunya ada atau ada yang lain Mercy Tiger ini? Saya satu-satunya ini, Mas. Satu-satunya. Ya, yang lain Oke. pada kejual. Nah, kalau catnya nih, Mas, ini original atau sudah ada restorasi dulu? Original, total. Total original. Total original. Oke, kalau harga jual Mercy S-Class ini berapa sih, Mas? Mercy Tiger Mercy ini Tiger. relatif ada yang 80 juta sampai terakhir saya pernah jual sampai harga 600 juta. Karena tingkat originalitasnya sama kualitas penyimpanannya dulu ya mungkin ya. Itu kan bagus banget mobilnya. Saya sampai jual 600 waktu itu. Sampai 600 juta. Oke. Kalau kita lihat-lihat mobil yang lain kali, Mas ya. Kayak BMW Z4 ini coupe, Mas dapetin dari mana dan ada cerita tersendiri nggak pas Mas beli mobil ini? Mobil ini ceritanya saya ngeliatnya di iklan waktu itu. Lihat di iklan, kebetulan temen juga nanya, bro ini ada Z4. Saya lihat dia juga pengen mobil ini. Akhirnya buru-buruan saya duluan ya ambil mobil ini sampai sekarang. Oke. Kalau coupe gini eksisnya di tahun kapan sih, Mas, waktu itu? Cabriolet ini tahun-tahun dari tahun 50-an udah banyak sih yang cabriolet. Cuman kalau BMW Z4 ini yang paling keren menurut saya tipe yang ini. Yang di atasnya itu udah agak aneh modelnya. Oke, tapi kalau seberapa sulit sih penjualan mobil-mobil klasik kayak gini atau mungkin ada peminat-peminat khususnya? Pasti ada peminat khususnya ya. Mobil-mobil gini nih segmented. Jadi orang-orang yang punya nostalgianya atau yang dulu pernah pakai atau yang belum pernah kesampaian beli, dia baru ada dananya sekarang mungkin
dia ngambil mobil-mobil klasik. Mobil-mobil klasik gitu ya. Oke, kalau selain ini tadi yang udah saya sebutin ada Volkswagen, ada kemudian BMW Z4, ada Mercy Tiger. Sambil ceritain boleh Mas, kita sambil jalan-jalan. Ada koleksi apa lagi dari Mas Malik? Koleksi saya ada Bandera, apa lagi ya yang lagi seneng sekarang pakai Eterna GTI ini. Oke, jadi kalau Eterna GTI yang di depan tadi yang udah saya sebutin juga, ini didapetin kapan Mas? Ini belum lama sih sebenarnya, belum lama. Karena dia matic terus kondisinya bagus, saya ambil mobil ini. Karena dulunya saya nggak kebeli mobil ini, nggak boleh beli. Nggak boleh beli. Nggak boleh beli. Oke. Kalau dari kacamata Mas Malik sendiri, apa sih yang bikin mobil klasik itu punya jiwa, punya soul gitu? Punya soul ya. Mobil klasik tuh kayak dia punya cerita gitu ya. Nostalgianya, bring back memoriesnya. Jadi zaman dulu kita masih kecil-kecil kita pakai mobil ini, sekarang kita udah dewasa, pingin balik flashback lagi seperti zaman dulu. Ya kita beli dah mobil klasik itu. Oke. Tapi kalau di komunitas-komunitas pecinta mobil klasik di Jakarta, seberapa sering Mas mereka kesini untuk kemudian sekedar lihat atau bahkan ada yang sampai membeli? Sering kok, sering datang main-main ke rumah sini. Di sini kan nggak selalu menjual, kita tempat nongkrong sebenarnya rumah ini. Tempat nongkrong sekalian saya ada jualan, ada yang saya simpen, nongkrong sharing sama teman-teman gitu sering. Oke, sering. Tapi pernah ada nggak Mas? Kalau ada pesan khusus nggak sih buat dari Mas Malik untuk anak-anak muda yang pengen balik lagi ke era 90-an, era ke-80-an untuk bawa mobil-mobil klasik dibandingkan dengan mobil saat ini? Apalagi sudah ada mobil listrik. Mobil listrik. Mobil klasik tetap mobil klasik. Dia nggak bisa kemakan zaman. Jadi cari mobil klasik yang menurut dia sesuai sama dia, bikin sebagus-bagusnya, pol-polin aja udah. Gitu. Jadi ada aura tersendiri ketika Kalau bawanya. tersendiri, beda passionnya tuh beda. Kalau kita punya mobil baru, misal mahal gitu mobilnya, ya kita punya duit kita bisa beli. Kalau mobil tua, nggak semua orang bisa beli mobil itu. Semua orang bisa beli ya. Termasuk kecintaannya, passionnya terhadap mobil klasik ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Malik untuk informasinya, dan itulah dia pemirsa Autogear. Jadi memang banyak banget mobil klasik yang di sini, tapi sekarang mobil klasik itu banyak juga digandrungi oleh anak muda, bukan karena cuman memang unik, kemudian mobilnya klasik, tapi juga punya cerita tersendiri di balik mobil itu. Dari Jakarta, Andre Septian Dirhamsyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.